Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat PKS semuanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Gimana nih kabarnya hari ini Sobat PKS? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Sehat walafiat, alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi di acara Ngobras, ngobrol asik. Dan spesial hari ini ya, kita kedatangan ini sebenarnya udah pernah ngisi sih di Ngobras ya. Tapi karena prestasinya luar biasa bersama timnya semuanya, bersama kader-kader semuanya yang kemarin ngeborong banyak banget penghargaan ya. Wah, kita seneng banget ini ya. Ada Uniteja. Assalamualaikum Uniteja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat. Uni sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, sobat semuanya, kita bersama Ibu Haji Devi Teja Akbari MSI atau lebih dikenalnya kita akrab sapanya Uniteja ya. Nah, Uni ini luar biasa sekali. Selamat buat BPJE ya, udah ngeborong banyak banget ya. Udah mau ngeborong belanjaan, kembali ibu sekarang ngeborong rasa senang karena banyak sekali penghargaan yang didapat ya. Tapi seperti kita ketahui untuk acara BOE kemarin ini yang kedua ya tahun ini Uni ya. Iya betul, Teli yang kedua. Oke, baik ya. Sebelum kita ngebahas ya apa aja sih yang didapat di penghargaan kemarin, pengen tahu nih Uni, BOE tahun ini sama tahun kemarin bedanya apa sih yang lebih menonjol gitu yang kedua ini? Iya, jadi mungkin awalnya kita berbicara dulu apa sih sebenarnya BOE. Nah itu mungkin ya, mungkin nggak semuanya familiar. Apa sih BOE? Ya BOE itu kalau bahasa aslinya Business Opportunity Expo gitu ya. Tapi sebenarnya bisa kita bahasakan secara sederhana gitu ya dengan bazar online gitu ya atau bazar offline gitu ya. Inti nama bazar. Nah gitu. Kalau bazar kan udah biasa ya. Nah, kita bazar offline seperti biasa ngebuka lapak di mana-mana misalnya kan seperti itu atau kita bazar juga tapi di grup WA pasar kita semua gitu. Gitu. Nah, itu ya. Nah, cuma bedanya adalah BOE ini tidak saja bazar, tidak hanya bazar gitu, tapi kita ada panggung-panggung gitu ya. Jadi nggak cuma ada kesempatan para penjual untuk memasarkan dagangannya, kita tidak cuma sekedar memberikan akses pasar, tapi juga memberikan panggung, kesempatan kepada para UMKM yang memang sudah memenuhi syarat, yang memang layak, yang memang pantas gitu. Yang pertama untuk mempresentasikan produknya. Kita kasih panggungnya, enggak boleh presentasi produk gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga untuk mempresentasikan peluang usaha. Nah, ini khusus untuk lebih pasnya tentunya untuk UMKM yang sosiopreneur yang memang melibatkan banyak orang, yang membutuhkan banyak reseller, misalnya agen gitu ya, distributor, dan lain sebagainya gitu ya, buka franchise gitu. Nah, itu. Nah, enggak silahkan gitu ya, presentasi gitu ya. Kasih tahu gitu punya peluang usaha apa. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga juga ada panggung untuk investasi. Jadi kita juga memberikan peluang kepada memang UMKM yang sehat gitu ya, yang sehat untuk mendapatkan investasi nih gitu ya, mendapat suntikan investasi gitu ya supaya lebih berkembang lagi. Ya ini khususnya untuk UMKM yang memang ada kendala dari sisi pendanaan. Nah itu seperti itu Telly. Nah itu ya secara umum BOE itu seperti itu, bazar sama ada panggung-panggungnya gitu. Nah tapi untuk di BOE tahun kedua ini gitu ya kita di Kabupaten Bandung memberikan tambahan lagi gitu ya, suplemen lagi gitu supaya makin meriah gitu ya acara ini, makin memberikan impact, pengaruh, manfaat yang banyak gitu untuk semua. Apa contohnya apa? Yang pertama kita juga buka stand layanan NIB gitu TLI. NIB itu kan nomor induk berusaha
nomor induk berusaha. UMKM masih banyak yang belum punya nomor induk berusaha gitu ya, bingung gimana caranya, mangga gitu ya, datang aja ke stand itu, insya Allah nanti kita layan sampai keluar nanti langsung real time gitu ya, keluar nomor induk berusahanya gitu. Yang pertama. Kemudian juga ada yang kedua, kita memberikan layanan pendampingan pengurusan halal itu seperti itu kan, sama ya, memang UMKM juga masih banyak yang belum punya halal kan, seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk di Kabupaten Bandung ini kita juga ada program yang namanya Gerobak Berdaya gitu ya, Gerobak atau warung berdaya. berdaya, itu seperti itu yang kita launching di saat BOE ya. Gerobak ini ya tentunya adalah memang untuk membuat UMKM lebih berdaya. Warung ini adalah untuk membuat UMKM lebih berdaya. Nah, itu seperti itu. Kita buka kesempatan tentunya untuk UMKM yang memang berbasis offline gitu ya. Kalau online kan nggak mementingkan lapak ya, teli gitu ya. Nah, yang berbasis offline gitu, yang punya gerobak atau yang punya warung, ada warungnya gitu ya, untuk kita upgrade, untuk kita bina lebih lanjut sehingga lebih berdaya. Itu seperti itu, Teli. Itu mungkin baik. Tadi gerobak berdaya ya. Oke, nanti kita akan bahas itu, tentang itu katanya juga akan ada launching juga ya untuk itunya. Tapi sebelumnya yang lebih membedakan di tahun ini apa nih? Apakah semakin banyak pelaku usaha yang ikutan atau bagaimana? Oh iya. Ya jadi di tahun ini memang lebih banyak ya pelaku usaha yang terlibat, lebih banyak gitu, terutama pelaku usaha dari kalangan masyarakat gitu ya, dari kalangan masyarakat umum yang kemudian bergabung bersama-sama gitu ya, bikin KTA PKS gitu, kemudian ikut bersama-sama ikut di BOE ini gitu ya. Kemudian juga yang kedua dari sisi omset gitu ya, itu alhamdulillah dahsyat luar biasa nih Teli. Omset di BOE tahun kedua ini 700 juta lebih gitu ya, dan itu hampir 3 kali lipat dari omset tahun lalu, Teli. Subhanallah gitu ya, dahsyat luar biasa. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Uni nih, ini kan ada banyak sekali ya penghargaan yang sudah beberapa dari kita juga sudah tahu. Tapi Uni akan nyangka nggak sih Uni dengan penghargaan ini, atau dengan antusias para pelaku usaha di BOE yang kedua ini? Jadi kalau bab nyangka atau tidak ya memang nggak mikirin gitunya sih, Teli ya. Kita cuma ingin bagaimana kita bisa berkontribusi, memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya agar UMKM menggeliat, agar UMKM bergairah gitu ya, dan ya kita berharap juga ini juga bisa menjadi solusi kecil untuk kita mengatasi problema ekonomi ya yang memang tengah melanda bangsa kita gitu ya, dengan membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan gitu di BOE ini gitu. Iya, ya alhamdulillah, dan ya ini mungkin apa ya? Jadi iya, jadi emang nggak nyangka aja sih gitu ya, nggak nyangka aja gitu. Semoga bisa memberikan yang terbaik aja gitu. Jadi pas 9 Oktober itu Uni berapa kali ke depan terus ya mewakili Kabupaten Bandung? Iya, mewakili seluruh ini ya. Ini ya saya cuma mewakili aja gitu ya, seperti itu ya. Sesungguhnya ini kan memang kerja kita bareng-bareng ya semua gitu ya, dari panitianya juga ini kan kita kolaborasi ya segala macam gitu ya, dari tim BPJE, dari tim yang lain, dari Humas, dari BTN, dari segala macam gitu ya, dari pimpinan juga gitu ya, support yang luar biasa gitu. Dan terlebih lagi adalah support dari kader tentunya gitu ya, dari anggota-anggota PKS yang dengan bersemangat gitu ya, dengan keinginan untuk membangkitkan ekonomi yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu ya, bersemangat memindahkan belanja hariannya, belanja bulanannya gitu ya, rame-rame di BOE gitu ya. Jadi kalau mau beli apa gitu ya, lihat dulu di BOE ada nggak gitu ya, kalau ada di BOE ya kita beli di BOE gitu ya.
Kalau nggak ada ya baru kita cari alternatif lain. Nah itu sungguh kontribusi yang luar biasa sebenarnya dari kita semua seperti itu. Oke, sobat, kalau yang belum tahu ya, El kasih tahu lagi, ini kemarin banyak banget dapat penghargaannya. Peringkat ke-1 DPD paling kreatif, peringkat ke-1 DPD paling banyak merekrut atau melibatkan Thomas Toga dalam BOE, kemudian juga peringkat ke-1 DPD paling banyak transaksi di paspas.id, kemudian peringkat kedua DPD paling responsif, peringkat kedua DPD paling banyak pendaftaran KTA di BOE. Ada berapa orang hasil dari acara BOE itu yang masuk, Uni, untuk KTA baru? KTA-nya ya? KTA itu update terakhir itu di waktu yang untuk penilaian itu kan masih H-3 ya. Nah, waktu penilaian itu yang masuk itu masih 420 gitu ya. Nah, tapi gitu ya 3 hari selanjutnya itu kan masih berjalan ya Teh. Masih berjalan terus acara gitu. Nah, pas di akhir maka KTA yang kita peroleh itu totalnya di 440. Jadi masih nambah 20 KTA lagi gitu. Oke, Masya Allah, 440 ya. Kemudian juga peringkat kedua dengan jumlah terbanyak DPC yang aktif berpartisipasi. Ada berapa DPC nih Pak ketika BOE ini? Yang benar-benar aktif itu 18. Sebenarnya 18. Lebih dari 18 sih yang terlibat gitu ya, tetap melakukan transaksi apa segala macam gitu. Cuma ini yang benar-benar aktifnya lah gitu, 18. Sebenarnya lebih gitu. Oke, kemudian peringkat ketiga DPD paling publikatif, peringkat ketiga DPD dengan peserta UMKM terbanyak, ultra, mikro, dan mikro. Ada berapa peserta memangnya Uni? UMKM yang terlibat sebanyak 329 Teh. Oh, Masya Allah. 329 UMKM. 329 ya. Oke. Kemudian runner up 1 DPD dengan omset terbanyak. Tadi 700-an ya. 700 jutaan ya. Kemudian runner up kedua DPD dengan total omset terbanyak sudah. Oke, baik, ini luar biasa sekali ya. Oke, Uni, apa yang pengalaman apa di BO yang kali ini yang Uni nggak pernah lupain nih? Wah, ini beda banget nih. Di BO kedua ini apa nih? Apa? Ya, ini sih kalau saya lebih berkesan itu adalah untuk panitia SPJE gitu ya di kecamatan yang sungguh semangatnya sangat luar biasa gitu. Yang tahun lalu ini belum kelihatan tuh seperti itu gitu. Jadi benar-benar luar biasa ya. Kalau tahun lalu itu kebanyakan kita kan memang online ya di pasar kita semua. Kemudian setiap DPC itu kalau yang mau mengadakan paling sekali gitu ya, sekali gitu mengadakan BOE offline. Nah ini ada di 2 kecamatan gitu ya, subhanallah ini SPJE-nya, Seksi Pemberdayaan Jaringan Ekonomi di tingkat TPC gitu, sangat bersemangat sekali gitu. Jadi tiap hari ngadain gitu Teh. Nah itu gitu ya, jadi memang benar-benar dari 2 titik, 2 DPC yang mengadakan tiap hari ini benar-benar omsetnya benar-benar luar biasa, karena memang tiap hari gitu, tiap hari gitu ya, itu di Majalaya ya. Ya, terima kasih Pak Ainal atas segala dedikasinya di Rumah Berdaya Majalaya ya. Dari hari pertama konsisten selama 21 hari sampai hari terakhir mengadakan BOE di Majalaya secara offline. Itu seperti itu. Luar itu biasa. Ya itu dahsyat luar biasa gitu terobosan-terobosannya. Kemudian yang nggak kalah menariknya juga yang dilakukan di Pacet gitu ya, Pak Wawa nih, Pak Wawa SPJE Pacet gitu, yang kreatif banget gitu ya. Beliau ini selama setiap hari selama weekday gitu ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah di hari-hari sekolah gitu, tiap hari juga mengadakan gitu ya, bareng-bareng gitu ya bersama dengan UMKM yang di sekitarnya tuh seperti itu. Nah dan apa ya dari sini gitu ya memang lebih banyak gitu mengundang masyarakat terlibat ya, karena kalau offline itu kan kelihatan ya Teh gitu orang yang lewat aja apa segala macam gitu ya, bergabung. Beda kalau dengan online. Kalau online kan diajak dulu masuk grup baru tahu. Nah itu kan seperti itu. Jadi dahsyat luar biasa gitu ya dari teman-teman ini gitu. Jadi banyak yang menjadikan everyday is BOE ya.
Luar biasa sekali beberapa daerah itu ya. Oke, baik. Uni ada program terbaru apa nih yang menarik untuk masyarakat yang berkenaan dengan BPJ atau pemberdayaan UMKM Iya, untuk jadi saat insya ini? Allah hari Ahad ini kita akan meluncing program gerobak berdaya atau warung berdaya Mhm, PKS gitu. mhm. Seperti Nah, apa itu nih kalau boleh tahu nih? Ini ada yang menyimak yang non kader nih. iya, jadi ini kita Mhm, memang memberikan kesempatan kepada UMKM, siapapun UMKM gitu ya di Kabupaten Bandung gitu ya untuk, mhm, mari gitu ya, bergabung dengan program Gerobak Berdaya atau Warung Berdaya. Apa yang kita lakukan, ya kita berusaha membantu untuk memberdayakan warung dari teman-teman gitu ya, atau gerobak mhm, dari teman-teman gitu ya. Nah, gerobak yang misalnya kondisinya kucel, ya biasa-biasa aja atau gimana gitu ya, nanti akan kita bikin cantik gitu ya, akan mhm, kita bikin menarik gitu sehingga pembeli itu tertarik gitu ya untuk berbelanja gitu ya dari segi tampilan, kemudian juga dari ya nantilah kita cocokin lah dengan kata-katanya apa segala macam gitu ya, memang membuat membuat tampilannya jadi lebih menarik gitu ya gerobak dan warungnya tuh seperti itu yang pertama. Kemudian pemberdayaan yang kedua adalah insya Allah kita juga akan memberikan pinjaman yang mhm. sangat lunak tuh seperti itu, pinjamannya sangat lunak yang cicilannya pun sangat ringan. Nah, itu seperti itu. Ya, ini sebenarnya lebih ke ini sih ya gitu teman-teman, lebih kepada semangat kebersamaan. Jadi kenapa sih uangnya kok dikembaliin lagi gitu ya, tapi dengan sangat ringan banget. Jadi katakanlah kalau misalnya 500.000, mangga bisa dicicil 10 kali gitu ya, 10 bulan, Mmm, jadi sebulan 50.000, 50.000, 50.000 gitu ya boleh. Buat apa? Karena uang ini nanti biar kita putar bisa dinikmati lagi oleh yang lain gitu. Jadi oh semangat iya, betul kebersamaan gitu betul. ya. Makin ya Mhm, sok lah jangan cuma kita gitu, tapi bagaimana semakin banyak teman-teman UMKM yang lain juga merasakan manfaat dari gerobak berdaya ini. Nah itu gitu ya, jadi semangat kebersamaan gitu ya kita bangun. Kemudian yang ketiga, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pembinaan, pendampingan dari mhm, BPJE, dari SPJE gitu ya, apakah ada mhm. pelatihan-pelatihan, ada talk show dan lain sebagainya. Itu seperti itu untuk supaya teman-teman bisa lebih terupgrade lagi gitu ya dari sisi keilmuannya gitu. Oke, Begitu. oke baik. Uni kita ke beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Uni ya. Oke, karena, yang menyaksikan, ngobrol ini nggak hanya kader aja tapi yang non kader juga, suka, pengen kepo ya Mang ya. Suka pengen tahu emang apa sih program-program PKS ya. Oke, TL tadi disebutin paspas.id, itu apaan sih? Nah, kita tanya Uni dong. Uni, Iya. apa sih nih paspas.id nih? Nah, paspas.id itu marketplace gitu ya, marketplace. Mhm. Jadi mungkin kalau teman-teman yang familiar nggak dengan Shopee misalnya kan kayak Ya, gitu, nah, mhm, Tokopedia kayak gitu. Nah, mhm, ini tuh mhm, sama, ini marketplace juga, cuma ada mhm. plusnya paspas.id ini. Ini adalah Plusnya adalah? marketplace pemberdayaan. Jadi di Pas-Pas itu nggak Oke, cuma kita dikasih kesempatan untuk bertransaksi, berjual beli gitu ya, tapi hayulah gitu ya mhm, UMKM tuh butuh apa untuk berkembang, ada di Pas-Pas gitu ya. Oh saya tuh mhm, gaptek nih nggak bisa bikin, gimana caranya bikin flyer, diajarin atau seperti itu. Gimana caranya ya sampai untuk scale up gitu ya, saya pengen ada mentoringnya gitu ya, mentoring bisnis apa segala macam gitu ya. Intinya segala yang mhm. dibutuhkan untuk pemberdayaan, nah itu ada di Pas-Pas gitu, untuk membuat UMKM lebih berdaya gitu. Oke, baik, Uni Teja untuk pelaku usaha yang mungkin baru gabung di acara BOE kemarin, tindakan selanjutnya atau follow up selanjutnya dari BPJS akan seperti apa dan akan diberdayakan atau dimasukkan dalam program-program apa sajakah? Ini untuk Iya, pendatang ya baru pastinya nih. ya insya Allah ya ketika sudah bergabung eh, di BOE gitu ya, maka otomatis teman-teman UMKM menjadi member dari Rumah Berdaya PKS Kabupaten Bandung gitu ya, di mana Rumah Berdaya Mmm, ini eh, tersebar di kecamatan-kecamatan seperti itu. mhm, Nah jadi nanti teman-teman insya Allah akan
dibina gitu ya di kecamatan masing-masing gitu ya. Apa aja? Yang pertama ya akses. Jadi akses pasarnya nggak cuma pas BOE ini aja teman-teman gitu ya. Tapi 24 jam dalam sehari gitu ya ke depan gitu ya teman-teman silahkan gitu ya memanfaatkan akses pasar yang sudah disediakan oleh BPJE, oleh Rumah Berdaya gitu ya. Ya grup WA tuh seperti itu mah enggak, tuh seperti itu pas-pas gitu ya. Dan daftar di pas-pas. Nah, itu teman-teman bisa meluaskan pemasarannya bahkan lintas daerah gitu ya, bisa lintas DPD, lintas kota, kabupaten, bahkan lintas provinsi, lintas pulau tuh bisa teman-teman gitu ya, bisa banget gitu ya. Udah skala nasional lah kalau pas-pas gitu, itu seperti itu. Nah itu kemudian juga program-program pembinaan ya dari kami gitu di Rumah Berdaya itu bisa dinikmati gitu ya oleh teman-teman yang sudah menjadi yang daftar kemarin ikut BOE itu seperti itu. Ya kemudian juga bukan tidak mungkin gitu ya ketika teman-teman memang progresnya bagus gitu maka mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan peluang investasi ya itu seperti itu. Gitu. Itu seperti apa Uni? Maksudnya peluang investasinya seperti apa dan bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin bisa lebih detail lagi karena apalagi nih yang nontonnya juga ada anak-anak muda yang antusias sekali untuk usaha nih. Iya. Jadi kalau terkait dengan investasi itu intinya tentunya bukan baru ya. Jadi usaha yang sudah berjalan gitu. Kemudian sehat. Nah ini nanti bicara sehat itu tentu lihat pembukuannya seperti apa gitu ya. Ya seperti apalah gitu ya. Usahanya tuh udah jalan seperti apa gitu. Nah itu nanti kita dan akan sehat ya. gitu. Sehat gitu. Tentunya ada ini dulu ya, maksudnya dilihat dulu secara teliti ya, maksudnya tidak Iya, jadi sembarangan nanti pergi akan dulu ada ya. survei, ada Survei, wawancara betul. gitu untuk memastikan layak atau tidak. Nah, itu seperti itu. Oke, baik. Kita ada 2 pertanyaan lagi nih Uni nih dari pemirsa ya. Oke, baik. Ingin bertanya kepada Uni Teja, sekarang bagaimana perkembangan UMKM di Kabupaten Bandung itu sendiri ya, dilihat dari kacamata PKS. Oke. Iya, jadi kalau sebelum BOE itu mungkin kita mendapati ya banyak UMKM yang meringis tiarap lah ya. Ya 2 tahun lebih kita pandemi, kemudian BBM naik gitu ya. Itu benar-benar kalau buat UMKM mah guling-guling mah benar-benar guling-guling, bahan baku naik, modal naik, transportasi naik, kemudian yang beli juga berkurang kan, gitu ya, karena yang berburu juga mengencangkan ikat pinggang, itu seperti itu. Nah, tapi dengan adanya BOE ini, alhamdulillah jadi bergairah gitu ya, jadi bergairah gitu. Ya, ya istilahnya mah diborong lah ya, belanjaan-belanjanya pada rame-rame dibeli, nah itu seperti itu gitu, sehingga alhamdulillah gitu kita mendapati wajah-wajah yang lebih berbahagia ya di kalangan peserta BOE. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir nih, oke, dan siapa ini? Oke. Nampaknya ini baru mendengarkan, baru menyimak. Oke, jika ingin bergabung, saya harus seperti apa? Oke, sebentar Uni. Jika ingin bergabung, saya harus gimana ya dan harus seperti apa untuk jualan yang punya gerobak itu? Oh, mungkin nanya prosedurnya seperti apa mungkin ini ya? Oh iya, ya untuk gerobak atau warung gitu ya. Yang pertama teman-teman pastikan dulu memang teman-teman punya tempat yang strategis. Nah itu seperti itu. Jadi ini memang kita prioritaskan untuk yang tempatnya strategis. Nah itu seperti itu. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua usahanya minimal udah 6 bulan. Usahanya minimal udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Itu ya, itu aja sih gitu usahanya minimal udah 6 bulan ya, dan kemudian tentunya tempatnya bergabung strategis sebagai anggota PKS. Jadi kalau memang belum jadi anggota, ayo bikin KTA gitu, itu seperti itu insya Allah bisa. Itu aja, gampang banget kok, gitu aja. Ya jadi justru itu yang penting punya tempatnya yang enak dilihat lah. Nah itu seperti itu aja. Gitu. Nah, nanti warungnya akan kita bikin makin enak dilihat juga. Gitu. Makin enak dilihat ya. Baik banget ya PKS ya. Ya, jadi buat Anda semua yang belum punya KTA, segeralah ya, segera. Banyak sekali kebermanfaat yang bisa Anda rasakan. Oke, Uni, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung kebersamaan kita ngobrol sekali ini.
Oke, mungkin ada closing statement dari Uni, silakan. Iya, bersama PKS, UMKM bangkit, Indonesia berjaya. Merdeka. Oh, gitu. Luar biasa. Oke deh, Uni, pesan terakhir untuk para pelaku usaha Uni yang baru tergabung dengan PKS, apa yang ingin Uni sampaikan nih di akhir kebersamaan kita? Ya, ya untuk teman-teman pelaku usaha tetap semangat gitu ya, dan bersama PKS insya Allah kita bantu teman-teman gitu, kita saling berpegangan tangan supaya teman-teman kita semua makin kuat, makin berdaya gitu ya, makin bergairah lagi. Gitu aja Uni. Wah, iya itu aja udah. Simpel banget tapi elegan banget ya Uni, atuh namanya juga ya. Terima kasih Uni Teja, luar biasa. Keren banget deh kalau kata Nara sekarang. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu waktunya Uni. Ya, makasih sama-sama Teh Eli udah diajak ngobrol gitu ya, ngobrol asik sama Teh Eli gitu ya. Salam buat teman-teman semua ya Uni ya. Ya, insya Allah disampaikan. Oke, sukses semuanya. Terima kasih nih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Teh Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Iya, Uni, terima kasih. Oke sobat, barusan nih kita udah ngobrol nih sama Uni Teja yang luar biasa banget ya, selaku Ketua BPJE DPD PKS Kabupaten Bandung ya, bidang pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi Uni Teja. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di ngobrol berikutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa lagi, tentunya yang ada di DPD PKS Kabupaten Bandung ya. Ada tentang psikolog, keluarga, usaha, kesehatan dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi Jumat depan ya bersama saya Eli. Terima kasih. Aku Lukoli Haza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.